Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Juragan Soal Sulit. Kembali lagi bersama saya Aldo Kurniawan. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal sistem pengapian sepeda motor dan transmisi. So, kita lanjut ke soal dan pembahasannya langsung. Di bawah ini yang bukan termasuk komponen sistem pengapian adalah A. Koil pengapian, B. Kunci kontak, C. Flasher, D. CDI, E. busi. Depannya ada flasher. Flasher ialah salah satu komponen elektronika atau listrik pada sepeda motor yang memanfaatkan untuk menyuplai arus ke lampu, khususnya di lampu sen, yang bertujuan untuk merubah-ubah sampai menghasilkan nyala lampu yang berkedip-kedip. Di lampu sen kan bisa kanan kiri berkedip-kedip bergantian, seperti itu. Oke, lanjut. Komponen pada sistem pengapian motor yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian kelistrikan adalah A. Regulator, B. Kunci kontak, C. Kapasitor, D. Kondensator, dan E. Fuse. Jawabannya fuse. Fuse atau biasa dikenal yaitu sekring merupakan komponen yang berfungsi sebagai pengaman pada rangkaian elektronika maupun perangkat kelistrikan. Fuse pada dasarnya terdiri dari sebuah kawat halus pendek yang akan meleleh dan terputus jika dialiri oleh arus listrik yang berlebihan ataupun terdiri dari hubungan arus pendek atau short circuit dalam sebuah peralatan elektronika atau suatu rangkaian. Next, nama komponen ditunjukkan pada gambar di bawah ini adalah A. Injektor, B. ECM, C. Throttle body, D. CDI, dan E. crankshaft. Pada gambar samping adalah jawabannya E. ECM. ECM berfungsi untuk mengatur waktu pengapian, yaitu pengaturan waktu kapan injektor akan menyemprotkan bahan bakar, mengatur campuran udara dan bahan bakar yang ideal sesuai dengan temperatur atau kondisi mesin sehingga mencapai hasil pembakaran yang seefisien mungkin. Next, komponen yang berfungsi sebagai membakar bahan bakar pada ruang bakar dengan cara memercikan bunga api pada saat piston pada posisi TMA adalah A. Baterai, B. busi, C. CDI, D. TCI, E. kiprok. Jawabannya busi. Busi adalah komponen yang berfungsi memercikkan bunga api listrik di ruang bakar pada akhir langkah kompresi sehingga pembakaran campuran bahan bakar dan udara pada ruang bakar terbakar sempurna. Lanjut, next. Komponen pada sistem pengapian yang berfungsi untuk meredam loncatan bunga api pada platina adalah A. Kondensor, B. Baterai, C. Isolator, dan D. CDI.
E. Platina. Jawabannya kondenser. Kondenser atau biasa yang dikenal dengan sebutan kondensator merupakan komponen sistem pengapian konvensional yang berfungsi untuk menyerap loncatan bunga api pada saat kontak platina mulai membuka dan membuka, yang bertujuan untuk mempercepat pemutusan arus pada kumparan primer sehingga tegangan yang dihasilkan pada kumparan sekunder mencapai maksimal atau lebih cepat mencapai induksi magnet, khususnya gitu. Next, nama komponen yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini adalah A. Acu atau aki, B. Coil, C. CDI, D. TCI, E. Kiprok. Jawabannya aki atau acu. Maaf, pencet lur. Oke. Aki atau acu adalah substrat yang dapat menyimpan energi, umumnya energi listrik dalam bentuk kimia. Sedangkan pada bidang otomotif, aki digunakan untuk menyimpan arus listrik dan sebagai sumber kelistrikan pada seluruh rangkaian kelistrikan yang berada di kendaraan bermotor. Next. Oke, fungsi dari buzzer pada sistem pengapian adalah A. Menentukan waktu CDI mematikan listrik, B. Menaikkan tegangan pada sistem pengapian, C. Mengarahkan tegangan pada sistem pengapian, D. Menyimpan tegangan pada sistem pengapian, E. Mengurangi tegangan pada sistem pengapian. Jawabannya A. Penentu waktu CDM mematikan arus listrik. Fungsi buzzer sendiri yaitu sebagai penentu waktu kapan CDI atau kapasitor direct injection mematikan listrik yang akan diteruskan ke proses pengapian, khususnya menuju ke koil, menuju ke busi, dan busi akan meloncatkan bunga api dalam bakar. Jadinya gitu. Atau dapat disimpulkan sebagai pendeteksi posisi piston motor berdasarkan posisi pick up atau tanda itu pada magnet yang selanjutnya akan dikirimkan ke CDI. Oke, lanjut. Pada gambar di bawah ini, arus dari sumber tegangan alternator akan melewati platina dan menuju ke jawabannya ke massa. Jika dilihat dari gambar di samping, arus yang dari platina yang telah menutup akan mengalir etanol masuk ke lewati koil. Setelah ke koil akan menuju ke busi melewati kabel tegangan tinggi. Dari busi kan akan memercikan bunga api, yang mana tegangan tersebut yang dibawa beda potensial yang akan menuju ke massa atau ground seperti gambar di bawah itu. Lanjut teman-teman. Nama istilah motor injeksi pada kendaraan Suzuki adalah A. EV, B. PGM-FI, C. YM-ZFI, D. DCP-FI, E atau EPFI, dan E. MPFI. Jawabannya DCP-FI atau EPFI.
Sebetulnya lebih tepatnya itu adalah DCPFI pada kendaraan Suzuki. Namun DCPFI itu di Suzuki tidak bertahan lama, khususnya DCPFI itu berada pada motor Shogun 125 Fi, yang mana dari keunggulan tersebut komponen yang paling menonjol yaitu pompa bahan bakar dan injektor menjadi satu kesatuan yang letaknya di luar tangki bahan bakar. Next kawan, berapa besaran nilai ampere maksimum dari komponen di bawah ini? Komponen di bawah ini adalah fuse-nya teman. Kita lihat jawabannya, 15 ampere. Oke, fuse itu memiliki besar ampere yang berbeda-beda. Maksudnya besar ampere yang berbeda gimana? Besar ampere maksimal dari yang bisa dilaluinya. Kalau warna biru biasanya 15, merah 10, dan yang warna oranye 5, hijau 3 ampere, kuning 20 ampere, dan seterusnya. Beda. Jadi fuse itu dibedakan berdasarkan warna-warna dari tempat atau isolatornya tersebut. Jadi setiap itu terdapat nilainya tersendiri. Oke, lanjut. Prinsip dasar sistem transmisi pada sepeda motor. Oke, udah masuk ke sistem transmisi. Jawabannya maaf. A. Mengubah gerak aksial menjadi gerak putar. B. Meneruskan tenaga dari engine menuju ke roda. C. Meneruskan tenaga dari camshaft ke roda. D. Meneruskan gerak pada starter. E. Mengubah energi dari alternator. Jawabannya yaitu meneruskan tenaga dari engine menuju ke roda. Nah, prinsip dasar dari transmisi sepeda motor merupakan rangkaian komponen dari satu sistem yang meneruskan tenaga dari engine, dimulai dari ruang bakar atau combustion chamber sampai ke roda belakang, masa roda depan. Next, dalam transmisi otomatis juga dikenal dengan sebutan CVT. Biasa orang-orang yang bengkel kenal CVT, Matic CVT. Itu singkatan dari apa? Bisa dilihat dengan yang sama ABCDE. Kita lihat jawabannya. A. Continuity Variable Transmission. CVT Continuity Variable Transmission merupakan transmisi otomatis yang menggunakan sabuk. Jadi penggeraknya menggunakan sabuk atau V-belt yang memperoleh perbandingan gigi yang bervariasi sesuai dengan kecepatannya. Lanjut, next. Pada transmisi otomatis atau CVT, drive belt atau fan belt menghubungkan bla 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 bla. A. Drive pulley dengan automatic pulley. B. Camshaft pulley dengan drive pulley, driven pulley. C. Camshaft pulley dengan automatic pulley. D. Drive pulley dengan driven pulley. E. Semua jawabannya benar. Kita lihat jawabannya. D. Drive pulley dengan driven pulley. V-belt atau dalam motor V-matic atau matic, drive belt menghubungkan drive pulley atau terpasang di camshaft dengan camshaft, maksudnya poros lurus dengan camshaft dengan driven pulley atau poros yang berhubungan dengan
roda, drive shaft. Oke, lanjut pada gambar yang ditunjuk pada nomor 5. Sini nomor 5. Nah, itu pada gambar di bawah ini adalah fixed primary shaft, sliding primary shaft, roller set, secondary fixed shaft. Jawabannya roller, bukan roller, teman-teman. Roller. Oke, saya jelasin. Yang nomor 1 itu merupakan piston sled. Yang nomor 2 merupakan face drive. Nomor 3 ada bus drive, biasanya disebut busing. Nomor 4 merupakan mobile drive. Yang kelima roller tadi, wing set. Yang keenam plate ramps. Next, pada gambar komponen yang ditunjuk pada nomor 1, gambar di bawah ini adalah jawabannya saya sebutkan main drive gear, counter shaft, main shaft pada gigi 1, top speed pada gigi share, BCDE. Jawabannya main drive gear. Main drive gear, yang nomor 1 main drive gear. Jadi komponen utama dari gambar tadi yaitu yang 1 main drive gear, yang 2 counter shaft, nomor 3 main shaft, 4 roda gigi 1, 5 roda gigi 2, 6 roda gigi 3, dan nomor 7 top speed. Next, tipe transmisi manual yang paling umum digunakan pada sepeda motor adalah tipe sliding mesh, B constant mesh, C synchro mesh, D automatic gear shift, E CVT. Yang paling umum jawabannya adalah constant mesh, karena pada tipe constant mesh memiliki keunggulan lebih baik daripada sliding mesh. Next, sebutkan nama komponen yang ditunjukkan pada nomor 5 pada gambar di bawah ini. Oke, jawabannya A boot hook, B hook slip, C shifting key, D key spring, E synchro mesh. Jawabannya synchro mesh. Nomor 1 tadi, jadi dari komponen yang terdapat pada gambar tersebut, nomor 1 yaitu loop hook, 2 hook strip, 3 shifting key, 4 key spring. Next, kemungkinan masalah gigi transmisi sulit berpindah kecuali A. Garpu pemindah gigi bengkok, B. Cakar garpu bengkok, C. Gigi transmisi masih bagus, D. Alur hubungan trauma pemindah gigi rusak, E. Kekentalan oli transmisi tidak benar. Jawabannya gigi transmisi masih bagus, karena tadi mengecuali lagi. Jadi yang lain tadi sudah jawabannya benar. Next, tipe transmisi manual yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini adalah A. Sliding mesh, B. constant mesh, C. synchro mesh, D. automatic gear shift, dan E. CVT. Jawabannya adalah sliding mesh. Sliding mesh adalah jenis transmisi manual yang cara kerjanya pemindahan gigi dengan cara menggesek langsung gigi input dan outputnya. Umumnya di dalam satu unit transmisi sliding terdapat beberapa komponen manual dari input
gear akan mempunyai fungsi memutar counter gear secara tetap. Oke. Next, alat untuk ukur yang perlu digunakan pada saat overhaul transmisi pada motor kecuali jangka sorong, mikrometer skru, G, plastik G, indikator. Jawabannya ialah D, plastik G. Kenapa plastik gig? Plastik gig sering digunakan untuk mengukur celah dari minyak oli atau clearance bagian jurnal dari force angle, pin, dan bantalan atau metalnya, khususnya itu overhaul engine. Oke, lanjut. Nama komponen yang ditunjukkan pada nomor 5 pada gambar di bawah ini ialah, amati terlebih dahulu gambarnya. A. Input shaft 3 dan 4 pada gear. B. Input shaft. C. Output shaft. D. Output shaft gear 6 dan E. Output shaft gear 5. Jawabannya output shaft gear 5. Dan yang komponen utama dari gambar di atas tersebut dari transmisi konstan mesh itu antara lain nomor 1 itu input gear 3 dan 4, dan yang nomor 2 itu input dari putaran force angle, nomor 3 itu output yang menuju ke gear rantai, nomor 4 itu masih satu garis, yaitu untuk gear nomor 6, nomor 5 output untuk gear nomor 5. Oke, next kita masuk ke soal aluraian. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pengapian pada kendaraan bermotor. Sebenarnya sistem pengapian adalah sistem yang memiliki fungsi untuk menghasilkan percikan bunga api listrik busi pada saat yang sesuai untuk memulai proses pembakaran campuran antara bahan bakar dan udara di ruang bakar pada mesin bahan bakar. Lanjut, sebutkan dan jelaskan jenis sistem pengapian CDA. Pengapian CDA itu terdapat dua, sistem pengapian magnet elektronik dan pengapian baterai elektronik. Kalau magnet umumnya sumbernya dari alternator, tegangannya AC. Nah, kalau sistem pengapian baterai elektronik itu sumber utamanya dari baterai menggunakan CDI, namun tegangannya yang disuplai oleh tegangan baterai yang disuplai oleh pengisian, tapi tegangannya arus searah yaitu DC. Lanjut, secara umum busi dibagi menjadi dua, yaitu busi dingin cold tipe spark plug dan busi panas cold tipe spark plug. Jelaskan apa yang dimaksud dengan busi dingin. Busi dingin atau cold tipe type spark plug adalah busi yang mempunyai kemampuan untuk menyerap dan melepaskan panas dengan cepat sekali. Busi dingin biasanya digunakan pada mesin yang temperaturnya dan tekanannya tinggi. Next, jelaskan apa yang dimaksud dengan slip. Ada komponen transmisi manual tipe synchromess. Oke, hub slip itu adalah komponen transmisi synchromess, dapat bergerak maju mundur pada alur bagian dalam closed hub. Jadi
Hubs Lab itu merupakan rumah dari Cloud Hub. Sedangkan Hubs Lab berkaitan dengan Garpu Pemindah atau Sifok. Hubs Lab berfungsi menghubungkan Cloud Hub dan gigi percepatan sinkronis dan gigi konis yang terpasang pada tiap gigi. Next, bagaimana cara memperbaiki kerusakan pada transmisi yang melompat keluar? Jadi, maksudnya transmisi melompat keluar itu pada kita telah memasukkan gigi besar, nanti giginya keluar sendiri, maksudnya bukan keluar di luar, tetapi kembalikan ke nol atau ke bawahnya. Misal kita masuk 2, nah itu giginya pertama terasa masuk, terus ternyata giginya kembali lagi mengikuti kaki kita. Nah itu yang dinamakan transmisi melompat. Jawabannya ada 3 kemungkinan komponen yang harus dicek. Cek lubang penyambung atau tonjolan penyambung gear, apakah ada aus. 2, cek kondisi poros garpu. 3, cek stopper selama pindah gigi. Oke, sekian pembahasan dari soal transmisi dan pengapian. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dari materi tersebut, bisa komen di bawah dan langsung DM di IG saya @adubtp. Sekian dari pembahasan tersebut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.